Rekan terkutak-atik, pada video sebelumnya kita sudah pelajari cara membuat diagram atau grafik pada Microsoft Excel dan juga dilanjutkan dengan video pada sebelumnya juga, yaitu cara memodifikasi atau mengatur diagram atau grafik yang sudah kita buat sehingga kemudian sesuai dengan pengaturan yang kita buat. Tabel yang kita gunakan pada video sebelumnya adalah tabel seperti ini. Tabel yang hanya terdiri dari 2 kolom. Dan kita akan masih membahas tentang cara membuat diagram atau grafik pada Microsoft Excel. Hanya saja tabel yang kita gunakan adalah tabel yang lebih dari 2 kolom. Yang kita gunakan di sini adalah tabel dengan kolom sebanyak 4 kolom. Rekan-rekan yang ingin membuat grafik atau diagram dari tabel yang terdiri lebih dari 2 kolom, bisa 3, 4, atau bahkan lebih, caranya nanti sama dengan cara membuat diagram atau grafik dari tabel yang 3 atau 4 kolom seperti ini. Di sini yang digunakan adalah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Cara membuat diagramnya yaitu blok kolomnya seperti ini. Cukup kolomnya, sementara kepala data dari tabel tidak perlu diblok. Setelah diblok, kemudian klik Insert. Pilih jenis diagramnya. Ada beberapa pilihan dari diagram atau grafik yang dapat kita pilih. Untuk contoh saja, kita gunakan diagram yang sederhana, yaitu 2 dimensi dengan bentuk yang paling sederhana juga, yaitu bagian ini. Kita klik ini, maka Microsoft Excel akan otomatis memberikan diagram sesuai dengan tabel yang kita miliki. Kita dapat geser tabel yang sudah terbentuk secara sistem pada Microsoft Excel. Ini adalah tampilan diagram atau grafik paling sederhana dari Microsoft Excel. Setelah kemudian kita berhasil membentuk diagram atau grafiknya, kita dapat melakukan pengaturan atau memodifikasi dari diagram yang sudah terbentuk ini. Cara melakukan pengaturannya adalah klik layout, kemudian kita akan disajikan beberapa pilihan lagi yang dapat kita pilih menyesuaikan pengaturan yang akan kita buat pada diagram ini. Yang pertama kita pilih chart title. Ini adalah pilihan untuk membuat judul pada diagram. Ini none, berarti kita tidak membuat judul. Kemudian yang pilihan kedua adalah judul, dengan bagian nanti judulnya tertera di atas tengah diagram yang kita buat. Sementara yang pilihan ketiga, judul diagramnya nanti akan muncul di bawah diagram. Kita pilih misalnya pada bagian center overlay title ini, klik pada bagian ini, maka kita akan diberikan kolom isian judul seperti ini. Klik 2 kali, kemudian blok, lalu ketik menyesuaikan dengan judul yang ingin kita buat. Setelah selesai kita ketik, kemudian klik saja pada area di luar teks ini. Judul sudah jadi seperti ini. Setelah judul, kemudian berikutnya yang dapat kita pilih atau dapat kita lakukan adalah dengan memilih Axis Title. Klik pada bagian
segitiganya, maka akan muncul dua pilihan seperti ini. Yang pertama adalah primary horizontal axis title. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama none, artinya tidak memunculkan axis title. Axis title di sini adalah keterangan dari garis yang kita buat. Horizontal berarti garis mendatar, atau pada matematikanya adalah garis X. Kita pilih title below axis. Maka di sini muncul isian, klik dua kali, lalu blok seluruh title, seluruh teks yang ada. Kemudian berikan atau ketik keterangan sesuai dengan yang kita buat. Misal kita ketik hari, nama hari di sini. Lalu klik pada area di luar teks ini. Ini sudah selesai. Kemudian axis title yang kedua adalah primary vertical. Ini adalah keterangan pada garis vertikal atau garis Y pada diagram kita. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah none, artinya tidak memunculkan keterangan pada garis vertikal. Tiga pilihan berikutnya nanti akan kita lihat perbedaannya. Kita pilih yang pertama misalnya adalah rotate title. Ini kolom isiannya. Kita blok teks yang ada di dalam isian ini. Misal kita kemudian ketik dengan jumlah. Artinya banyak penjualan yang sudah terjadi. Ini tadi ketika kita memilih axis title kemudian primary vertical axis title dengan memilih rotate title. Pilihan yang kedua adalah vertical title. Perhatikan perbedaannya seperti ini. Kemudian pilihan yang terakhir horizontal title, maka keterangan dari garis vertikal ini teksnya akan mendatar seperti ini. Sesuaikan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai, klik di luar area teks. Pengaturan berikutnya masih di menu bar layout, ada legend atau legend ya. Klik pada area segitiganya. Ada beberapa pilihan. Yang pertama none, artinya tidak menampilkan legend. Dan pilihan-pilihan lainnya di sini nanti hanya pilihan pertama saja kita buat, yaitu show legend at right, artinya menampilkan legend pada bagian sebelah kanan dari diagram. Kita klik ini. Legend adalah bagian kanan seperti ini. Di sini masih tertulis series 1, series 2, dan series 3. Kita dapat edit dari bagian legend ini. Klik sehingga kemudian seluruh bagian legend ini berada pada area aktif seperti ini dengan munculnya tanda kotak dan lingkaran kecil seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih select data. Di sini series 1, series 2, series 3. Ini adalah dari legend ini. Dan kita dapat ganti teks series ini. Caranya, klik pada series 1, kemudian klik edit. Pilih sesuai dengan tabel yang kita buat. Yang pertama adalah kaos. Lalu pilih atau klik OK. Yang series 2, klik series 2, kemudian klik edit lagi. Dan ini kita isi dengan kolom kedua dari bagian garis vertikal pada diagram, yaitu kemeja. Ketik kemeja, lalu klik OK. Dan series 3, klik sehingga muncul biru seperti ini, kemudian klik edit. Dan kita isikan di sini sesuai dengan tabel, yaitu celana.
klik OK. Lalu pada bagian ini juga kita klik OK. Dan hasilnya ini, bagian legend sebelah kanan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Diagram berwarna biru di sini artinya menunjukkan kaos. Merah kecoklat-coklatan ini artinya menunjukkan kemeja. Dan yang kehijau-hijauan ini menunjukkan banyaknya celana yang terjual. Itu untuk legend. Aktifkan kembali pada bagian diagramnya. Kemudian berikutnya, pilihan atau pengaturan berikutnya adalah data label. Klik pada data label. Ini beberapa pilihan pada data label. Yang pertama, none, artinya tidak memunculkan data table. Pilihan kedua ada center, ketiga inside end, keempat inside base, dan yang terakhir adalah outside end. Ini hanya menunjukkan yang membedakan dari keempat pilihan yang ada ini adalah letak datanya. Kita pilih supaya lebih mudah dengan pilihan yang terakhir. Yang terakhir adalah outside end. Maka di bagian paling atas dari diagram atau grafik akan muncul angka-angka sesuai dengan banyaknya penjualan dari tabel kita. Ini adalah data table, data label maksud saya. Ketika kemudian kita memilih pada bagian outside end. Bedanya dengan tiga yang lainnya adalah center, maka angka-angka ini akan muncul di bagian tengah diagram. Kemudian ketika kita memilih inside end, ini tepat pada ujung dari diagram yang ada, namun tetap di dalam diagram. Dan inside base, data tadi, angka-angka ini berada pada bagian bawah diagram. Saya pribadi lebih senang atau lebih suka meletakkan data label ini pada bagian outside end. Sehingga kemudian ketika kita membuat data label ini lebih mudah dibaca dibanding dengan tiga pilihan yang lainnya. Kemudian berikutnya ada data table. Klik pada bagian segitiga terbaliknya, ada tiga pilihan. Yang pertama none, artinya tidak memunculkan data table. Show data table. Klik pada bagian show data table, maka di bawah diagram akan dimunculkan data dalam bentuk tabel. Bagian ini dipindahkan kemari. Lalu pilihan berikutnya pada data table ini ada show data table with legend case. Klik pada bagian ini, maka ada muncul keterangan tambahan di sini sesuai dengan legend yang kita buat. Itu untuk pengaturan pada diagram ini. Sementara untuk pengaturan lanjutan, rekan-rekan dapat mencobanya. Lalu berikutnya, ketika kemudian kita ingin mengganti bentuk dari diagram yang sudah terbentuk ini, caranya adalah klik format. Bukan format ya, klik desain. Pada bagian desain ini, di sini ada change chart type. Klik pada bagian ini dan kita dapat memilih atau mengganti diagram yang sudah ada ini dengan bentuk diagram yang lainnya. Setelah kita pilih, nanti jangan lupa kemudian klik OK. Ini hasilnya. Lalu ketika kita ingin mengembalikannya, kita juga dapat melakukannya. Klik pada yang awal tadi, lalu klik OK. Ini data atau diagram awal yang kita buat. Selain mengganti tipe diagram atau grafik, kita juga dapat mengganti warna dari diagram yang sudah kita buat ini.
pilih saja warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misal yang ini, maka ini juga akan, diagram yang ada ini akan berubah sesuai dengan pilihan warna yang kita pilih. Baik, demikian saja untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pilihan-pilihan lainnya, rekan-rekan dapat mencoba mengutak-atik dari pilihan-pilihan yang ada untuk mengatur pembuatan diagram atau grafik pada Microsoft Excel ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.